Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila. Saya Agni Mutiara Putri. Saya Jasa Rahmawati. Saya Nisha Lushita Syahlamia. Kami dari kelas 11B1, kelompok 7, ingin membawakan berita tentang penanaman tanaman secara hidroponik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Agni Mutiara Putri. Seputar info yang akan saya berikan pada hari ini di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Saya akan memberikan berita terkini dan teraktual untuk mengisi waktu luang di sela-sela aktivitas Anda. Jadi, berita yang akan saya berikan ini adalah mengenai tentang media tanam hidroponik. Seperti yang kita tahu, media tanam hidroponik ini adalah suatu dari inovasi yang dimana berasal dari bidang budidaya tanaman, dan media tanam ini tentu saja tidak menggunakan tanah melainkan menggunakan air. Jadi dari info yang saya dapatkan itu ada di sebuah desa Dayeh, yaitu di perumahan Alam Indah. Suatu warganya di sana sudah membuat suatu komunitas, yang dimana komunitas tersebut adalah komunitas untuk membudidayakan suatu tanaman dengan cara media tanam hidroponik. Media tanam hidroponik yang mereka gunakan itu sudah sangat membuat mereka menjadi berubah pemikirannya dengan pendapatan dari sumber daya yang mereka dapatkan, yaitu seperti tanaman yang sangat higienis dan pendapatan yang banyak dengan hasil yang berlimpah. Di perumahan Alam Indah sendiri itu mereka membuat suatu komunitas yang bernama KWT atau Kelompok Wanita Tani, yang di sana berkat kekompakan para warga di sana itu membuat keberhasilan atas apa yang sudah mereka lakukan dari proses penanaman menggunakan media tanam hidroponik. Jadi sekilas info yang dari saya akan dilanjutkan kepada rekan saya yang bernama Jasa Rahmawati. Terima kasih. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Perumahan Alam Indah RT 001 RW 015 Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada saat ini, saya sedang berada di dalam greenhouse Perumahan Alam Indah, di mana penanaman hidroponik dilakukan. Nah, pada saat ini saya akan melakukan wawancara kepada ketua dari kelompok wanita tani yang ada di daerah sini. Baik, di samping saya sudah ada ketua dari KWT Perumahan Alam Indah. Ibu, saya izin bertanya mengenai penanaman secara hidroponik di sini. Penanaman secara hidroponik itu salah satu bentuk cara menanam dengan menggunakan media air yang ditambahkan dengan nutrisi tanaman. Di mana biasanya melakukan penanaman tanaman secara hidroponik? Alhamdulillah kemarin ini penanaman hidroponik dilakukan di greenhouse KWT Alam Indah. KWT greenhouse ini dapat bantuan dari desa. Kapan Ibu memulai membentuk kelompok untuk penanaman tanaman secara hidroponik? Memulai menanam secara hidroponik ini kita serentak se-Desa Dayeh itu setanggal 28 Agustus kemarin tahun 2022, jadi udah hampir setahun lebih. Selanjutnya, siapa pelopor atau seseorang yang mempunyai ide pertama dari kegiatan penanaman tanaman hidroponik di daerah sini? Kalau perintisnya biasanya sudah ada di perumahan Pesona Vista, tapi kala ini program dari pemerintah, ini ada penggiatnya dari tingkat desa, ada narasumbernya, ada pembimbingnya dari desa. Jadi kita tinggal melaksanakan aja. Baik. Mengapa memilih metode penanaman secara hidroponik untuk menanam tanaman di sini? Untuk melihat ke depan karena lahan yang semakin sempit, lahan pertanahan, ini bisa dilakukan di lahan yang sempit pun bisa, karena bisa ditanam dengan
yang bersusun ke atas, jadi tidak membutuhkan lahan yang begitu banyak. Dapat dilakukan di atap rumah juga bisa kalau ini ya. Selanjutnya, bagaimana proses dalam penanaman menggunakan metode hidroponik ini? Maksudnya tahap-tahapannya. Tahapannya ya, betul. Untuk pertama kali setelah ada greenhouse ini, untuk pertama kali tahapan pertama itu menyediakan air nutrisi. Kita bikin air nutrisi, disiapin dulu. Setelah itu kita melakukan penyemaian bibit. Setelah bibit tumbuh, nanti kita pindahkan ke dalam ini netpot ini di paralon ini. Kita rawat sekitar kalau sayuran hijau itu kurang lebih 1 bulan juga bisa panen. Yang paling cepat itu kangkung, itu 2 minggu sudah bisa panen. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dengan metode penanaman tanaman secara hidroponik ini? Kalau kelebihannya tanaman itu lebih bersih ya, lebih bersih. Terus karena di greenhouse itu sifatnya tertutup, jadi hama-hama tidak banyak yang masuk. Jadi tidak perlu pestisida, jadi lebih segar, lebih apa itu namanya? Tidak tercemar gitu ya. Terus pertumbuhannya juga lebih cepat karena dia langsung nutrisinya langsung gitu. Kalau di kelemahannya ini seperti sekarang ini saat musim panas yang ekstrim kayak gini, ini air nutrisi yang dipakai di hidroponik itu suhunya itu melebihi yang misalkan harusnya kan lebih dingin, maksudnya jangan terlalu panas, cuma karena terlalu panas mungkin kadang siang hari itu agak-agak layu. Nutrisinya iya. Selanjutnya, bagaimana solusi jika terdapat kendala dalam proses penanaman secara hidroponik? Untuk solusi ya, kalau ada misalkan ada masalah, alhamdulillah karena kita masih ada pendampingan dari desa, kita bisa minta bantuan dari narasumber. Kalau misalkan ada misalkan seperti ada hama, ini ya kayak gimana caranya, terus kekurangan pupuk apa terus ini bisa dikonsultasikan ke pendamping desa. Minta solusi gitu. Iya, ada solusinya, iya. Karena kan kita istilahnya pemula juga. Bukan pelaku dari dulu gitu kan, ini kan dari desa. Berawal dari inovasi warga yang muncul untuk menciptakan media tanam yang berbeda tanpa menggunakan media tanah. Para komunitas KWT memilih untuk menggunakan media tanam hidroponik karena ragam sayur seperti selada, sawi, pokcoy tumbuh subur di atas media tanam dan jauh dari kesan kotor lantaran tidak menggunakan media tanah. Bertanam dengan media hidroponik memang relatif mudah dan tidak membutuhkan banyak lahan yang luas. Untuk penyamaian bibit sayuran, komunitas KWT menggunakan media tanam rock wool atau busa, kemudian cukup disiram dengan air yang sudah dicampur dengan nutrisi tanaman. Setelah berusia 7 hari, bibit sayuran akan mulai terlihat tumbuh dan dapat dipanen sekitar usia 35 hingga 40 hari. Sementara, untuk perawatan cukup mengecek potensial hidrogen atau pH air dan menambahkan nutrisi tanaman dengan takaran tertentu. Selanjutnya, Bu, apa saja sih tanaman-tanaman yang dapat tumbuh di dalam metode hidroponik ini? Sebenarnya banyak yang bisa diterapkan seperti sayuran-sayuran hijau. Kalau di sini biasanya sawi, pakcoy, kangkung, bayam gitu bisa. Kalau mau coba juga bawang merah, tomat sebenarnya bisa, cuma kita belum nyoba. Selanjutnya, apa bahan-bahan khusus untuk melakukan penanaman secara hidroponik? Kalau bahan khusus biasa ini untuk penyemaian itu digunakan pakai namanya rock wool. Jadi seperti busa itu untuk buat nyemai, bukan pakai tanah nyemainya. Terus sama nutrisinya kan khusus itu pakai AB mix namanya. Bukan pakai pupuk kayak urea, itu bukan, itu untuk air nutrisinya pakai AB mix. Jenis air apa sih, Bu, yang digunakan untuk menanam tanaman hidroponik? Untuk selama ini bisa digunakan dari air hujan, bisa air hujan yang ditampung sama air dari air galian, dari sumur. Kalau di sini sendiri pakai apa, Bu? Pakai air sumur. Air sumur. Lanjut, apakah tanaman hidroponik harus terkena sinar matahari secara langsung, Bu? Bagusnya iya, karena kan untuk fotosintesa. Iya, apalagi ini kalau ini dikasih ini UV. Ini atapnya pakai UV, jadi dia nyerap UV kalau siang. Jadi malam pun dia tetap berfungsi gitu. Berarti gunanya greenhouse ini rumah-rumah Ya, ini ya, iya, Bu? salah satunya itu sama ini hama-hama ini enggak ini.
Selanjutnya, dalam metode hidroponik ada tahapan penyemaian ya Bu? Ada. Di mana tahap tersebut dilakukan biasanya Bu? Biasanya di sini juga tahap penyemaian untuk itu pakai rogu dipotong-potong, kayak busa itu dipotong-potong. Itu seperti ini nih. Nih, saya lihat itu juga. Ini yang namanya rogu yang sudah dipotong-potong. Nanti dilubangin, terus dikasihkan bibitnya ke sini. Nanti akan tumbuh juga Bu? Nih tapi ini kan apa? Dikasih air dulu. Kasih air dulu, Biar terus lembab gitu ya? dilembab, dilubangin, dikasih bijinya, masukin 1 atau 2. Iya. Nanti ditutup plastik hitam, Baik. disimpan di tempat yang teduh. Setelah 1-2 hari baru dibuka, di angin-anginin aja. Tuh, nanti setelah 7 hari atau 10 hari bisa dipindah ke netpot ini. Selanjutnya Bu, kapan jangka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari hidroponik itu? Bervariasi ya. Untuk yang paling cepat itu kangkung itu 2 minggu udah bisa panen. Jadi sebulan bisa panen 2 kali. Iya. Kalau untuk sawi sekitar sebulan. Kayak gitu. Berarti lebih lama Lebih ya? lama. sawi? Kalau ada lagi jenis sawi yang lain pagoda itu hampir 1,5 bulan. Lumayan. Siapa saja yang terlibat dalam penanaman tanaman metode hidroponik di daerah sini Bu? Ini semua anggota KWT ya. Selanjutnya, mengapa penanaman tanaman hidroponik ini membutuhkan greenhouse rumah-rumahan ini Bu? Tadi. Salah satunya itu menghindari hama. Terus yang kedua kan kalau ini kena air hujan, nutrisinya kan jadi tambah air, jadi pengencerannya kurang, jadi nutrisinya berkurang. Kalau ini kan tetap nggak kena tambahan air hujan, misalkan hujan. Terus pakai greenhouse ini yang pakai sinar UV ini lebih optimal lagi. Baik, yang terakhir Bu, bagaimana tips agar berhasil menanam tanaman hidroponik dan menghasilkan kualitas yang bagus? Untuk tipsnya yaitu dengan memilih bibit yang bagus. Biasanya kalau sayuran tuh kelihatan dari misalkan direndam dulu sebelum nyemai itu yang tenggelam itu bagus. Terus Cara pemilihannya gitu Bu? salah satunya seperti itu. Atau kalau nggak dipilih bibit yang warnanya lebih gelap. Biasanya kalau dibuka itu ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap. Dipilih yang lebih gelap sama yang bentuknya pokoknya gede-gede gitu. Kalau dari ukurannya yang lain, penyemaiannya juga yang harus bagus. Tidak terlambat memberi nutrisi, terus pembelian nutrisinya harus konsisten, misalkan harus sesuai harus sesuai untuk tanaman ini berapa ppm seperti itu, terus perawatan yang lain. Baik. Yang penting aliran airnya jangan sampai nggak ada, kadang kan itunya mampet gitu. Yang penting ada aliran airnya gitu. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Sama. Salah satu kunci keberhasilannya menggunakan media hidroponik adalah menjaga kondisi air, karena sayuran yang ditanam hanya mengandalkan nutrisi dari air tanpa tambahan pestisida. Oleh sebab itu, harga sayuran hidroponik jauh lebih mahal daripada harga sayur biasa. Karena itu juga, para komunitas warga perumahan Alam Indah menggunakannya, sebab menjadi sumber pendapatan yang bagus dan menjanjikan untuk para warga daerah setempat. Agni Mutiara Putri, Kabupaten Bogor, melaporkan.